Perkenalkan, nama saya perawat Farida Syifa Ima. Mbak bisa panggil saya perawat Farida. Di sini saya bertugas untuk merawat Mbak, dan saya akan melakukan pengkajian keperawatan, yaitu berisi identitas pribadi Mbak dan tentang gejala-gejala penyakit yang Mbak sekarang alami. Baik, sekarang saya akan mulai pengkajiannya. Oke, nama Mbak siapa ya? Sinsyah Karina. Biar enak, biasanya dipanggil apa ya? Cindy. Sekarang umur Mbak berapa? 17 tahun. Agama Mbak? Islam. Pendidikan Mbak sekarang apakah udah lulus atau belum lulus? Masih sekolah. Alamat Mbak di mana ya? Desa Sindakempeng. Sekarang apakah yang Mbak alami? Badan terasa lemas, Ya. tidak nafsu makan, Ya. kepala terasa sakit, Ya. dan mata berkunang-kunang. Apakah dulu Mbak mempunyai riwayat penyakit? Sebelumnya belum pernah dirawat. Kalau dari keluarga, apakah ada yang mempunyai penyakit yang sekarang Mbak alami? Tidak. Seperti diabetes mellitus atau hipertensi gitu? Enggak. Berarti Mbak doang ya? Iya. Kondisi yang Mbak alami sekarang bagaimana ya? Apakah sama seperti Mbak sedang sakit atau sehat? Tidak. Jika saya sedang sehat, biasanya saya makan nasi padang 1 piring dan kadang juga saya suka makan ikan. Ketika saya sakit, saya mengkonsumsi ml TKTP setengah porsi diet per hari biasanya. Kalau minumnya apakah sama? Beda. Kalau ketika sakit sama sehat? Ketika sehat saya minum biasanya kurang lebih 5 gelas air putih. Dan sekarang saya sakit, saya minum 3 gelas air putih. Ketika Mbak BAB, frekuensinya, warna dan baunya itu bagaimana ya ketika Mbak sehat dan sakit? Saya sehat, frekuensinya 1 kali, berbau khas dan warna kuning. Ketika sakitnya? Tidak. Baik, selanjutnya apakah konsistensinya dan apakah ada kesulitan dalam BAB ketika Mbak sehat? Konsistensinya padat dan tidak ada kesulitan. Kalau BAK-nya sendiri, frekuensi, bau dan warnanya itu bagaimana ya Mbak? Frekuensinya kurang lebih 6 kali sehari, berbau pesing, warna kuning muda. Kalau ketika sakit, apakah frekuensi, bau, dan warna itu sama seperti ketika Mbak sehat atau berbeda? Berbeda. Ketika Mbak sakit, Frekuensinya 9.000 cc per hari, berbau pesing, berwarna kuning muda. Kalau konsistensi dan apakah ada kesulitan? Tidak ada, konsistensinya cair. Waktu Mbak istirahat dan tidur, waktu Mbak tidur itu kalau sehat dari jam berapa? Dari jam 8. Kalau Mbak sakit Jam 9. lama tidurnya 8 berapa jam ya? 8 jam. Itu sama seperti Mbak sehat dan sakit? Sama. Mbak sedang sehat, waktu bangunnya jam berapa? Sekitar kapan? Subuh. Kalau Mbak sakit? Pagi. Apakah ada hal yang mempermudah Mbak bangun? Tidak ada. Itu sama seperti Mbak sehat maupun Mbak sakit ya? Sama, iya. Dan apakah ada kesulitan dalam Mbak tidur selama ini? Tidak ada.
Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke personal hygiene ya, Mbak. Kalau pada saat sembuh, Mbak itu mandi berapa kali sehari? 2 kali sehari. Cuci rambutnya? 3 kali seminggu. Kalau gosok giginya? 2 kali sehari. Potong kuku? Seminggu sekali. Saat Mbak sakit itu mandi berapa kali sehari? 1 kali sehari. Cuci rambutnya? Tidak. Gosok gigi? 1 kali sehari. Kalau potong kukunya? Tidak ada. Oke, sekarang lanjut ke pola aktivitas dan latihan ya, Mbak. Kalau makan dan minum itu Mbak biasanya dibantu oleh orang lain apa mandiri? Dibantu. Mandinya? Dibantu. Kalau misalkan Mbak mau ke toilet itu Dibantu. Saat Mbak berpakaian? Dibantu. Berpindah tempat? Dibantu. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke pengkajian psikososial ya, Mbak. Apakah Mbak dapat mengekspresikan diri Mbak? Iya. Apakah yang dilakukan bila suasana hati Mbak marah dan gembira? Jika saya sedang marah, saya menonton TV agar suasana hati kembali. Kalau Mbak sedang gembira? Membagi kebahagiaan dengan keluarga. Bagaimana persepsi Mbak tentang orang lain yang mengenai keadaan Mbak yang sekarang? Apa yang dibicarakan oleh orang lain, biarkan saja mereka ingin ngomong apa. Apakah Mbak bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri Mbak? Iya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke pola interaksi. Kepada siapa Mbak berespon? Keluarga. Ketika Mbak mempunyai masalah, dia itu meminta bantuan kepada siapa? Keluarga. Siapa yang lebih berpengaruh pada Mbak? Orang tua. Baik, sekarang lanjut ke pola mekanisme pertahanan tubuh ya. Bagaimana Mbak menangani jika Mbak stres? Istirahat yang cukup agar bisa meredakan stres. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke hubungan sosial. Apakah Mbak mempunyai teman dekat? Iya. Apakah Mbak dapat bertukar pikiran kepada ini teman dekat Mbak? Iya. Dapat. Biasanya apa saja yang Mbak lakukan ketika sedang bersama teman dekat Mbak? Bercerita dan bertukar pikiran atau perasaan. Siapa yang Mbak percayai untuk membantu Mbak ketika kesulitan? Keluarga. Bagaimana dengan situasi sosial Mbak? Apakah Mbak merasa senang atau sedih? Senang. Baik, sekarang kita lanjut ke harga diri. Apakah Mbak sudah merasa puas dengan kehidupan Mbak? Belum puas. Bagaimana cara Mbak menyikapi tanggapan orang lain mengenai keburukan yang belum tentu ada pada diri Mbak? Tidak terima karena mereka menilai keburukan saya yang belum pasti. Ya. Bagaimana cara Mbak menyikapi tanggapan orang lain tentang kekurangan yang ada pada diri Mbak? Akan saja apa yang mereka omongkan dan jangan diambil pusing, nanti bisa stres. Oke, baik. Sekarang kita melaksanakan pemeriksaan fisiknya.
pemeriksaan fisik pengkajiannya. Saya pamit untuk ke ruang perawat. Kalau Mbak butuh saya, silakan Mbak bilang ke keluarga Mbak untuk memanggil saya di ruang perawat. Saya pamit. Semoga Mbak cepat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.